Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, langsung saja kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita, yakni dalam rangka melaporkan atau menjelaskan terkait jurnal mata kuliah filsafat Islam yang telah kita susun di beberapa waktu yang lalu, yang mana jurnal yang kita bahas adalah dakwah manajemen dakwah dalam tinjauan filsafat Islam. Baik, langsung saja untuk pengertian pertama atau penjelasan pertama akan dibawakan oleh Saudara Noval. Kepada Kang Noval dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen dan dakwah. Satukan jadi manajemen dakwah. Yang pertama adalah manajemen. Manajemen adalah sebuah seni untuk menyelesaikan atau sebuah proses untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini dapat diartikan sebagai fungsi seorang manajer yang mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sangat diperlukan dan bermanfaat bagi setiap usaha dalam berbagai bidang. Tak terkecuali sektor dakwah. Semua aktivitas manusia yang memiliki tujuan tak bisa terlepaskan dari urgensi manajemen. Sebab manajemen merupakan pelancar bagi roda aktivitas manusia untuk menggapai tujuan yang telah direncanakan. Kemudian tentang dakwah. Apa sih dakwah? Dakwah adalah sebuah proses kegiatan mengajak dan juga bisa sebagai pengingat atau mengingatkan serta menyebarluaskan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia dengan tujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi manajemen dakwah ialah ilmu yang mengatur tentang proses berjalannya suatu dakwah agar dakwah itu lancar dan terorganisir. Mungkin itu yang saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Noval atas penjelasan terkait dengan pengertian manajemen dan pengertian dakwah. Yang berikutnya yakni bagian filsafat. Pengertian filsafat ini akan disampaikan oleh Teh Maya. Kepada Saudari Maya, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materinya. Langsung saja ya. Filsafat Islam sebagai masyarakat mengandung filsafat sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membuat pusing dan kering dari persoalan kehidupan. Bagi mereka, filsafat merupakan pengetahuan yang hanya berada pada alam pikiran dan permainan bahasa yang jauh dari realitas kehidupan sehari-hari. Ada sebagian yang memandang filsafat sebagai pengetahuan yang menjerumuskan manusia kepada kesesatan, mendangkalkan keyakinan dan jatuh dari Tuhan, membuang jauh-jauh filsafat dari kehidupan agar dapat berhubungan dengan Tuhan secara khusus dan tawadhu. Terus
meman- dip- dipelopori oleh sebagian tokoh seperti Al-Ghazali dan Ibnu Soleh yang melarang untuk mempelajari filsafat. Filsafat yang berkembang selama ini cenderung pada kajian historis dan sistematik, sehingga kurang menyentuh fungsi dan manfaat mengkaji filsafat bagi kehidupan manusia. Catatan sejarah filsafat yang berkembang secara ini tidak terlepas dari tradisi agama yang ada pada zaman kenabian, dan mereka para filsuf dalam mengaji filsafat bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada umat tentang eksistensi Tuhan serta melatih pikiran manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mungkin segitu pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Teh Maya atas penjelasan terkait dengan filsafat. Baik, untuk filsafat Islam sendiri, filsafat Islam dimaksudkan adalah filsafat dalam perspektif pemikiran orang Islam, atau bukan perspektif agama Islam lebih tepatnya. Seperti juga pendidikan Islam adalah dimaksudkan pendidikan dalam perspektif agama Islam. Kajian filsafat sebagai kerangka acuan dalam menemukan kebenaran, sedangkan Islam membawa kebenaran. Akal mencari kebenaran, baik kebenaran yang datang dari ajaran Islam, kebenaran yang hakiki, maupun kebenaran dalam memahami ajaran Islam, yakni kebenaran nisbi atau relatif. Posisi filsafat sebagai suatu kegiatan manusia, yakni suatu kegiatan berpikir yang dilakukan oleh manusia untuk menjawab berbagai masalah yang lebih menekankan pada proses, bukan pada hasil yang dicapai. Nilai-nilai filsafat seperti rasionalis, kritis, sistematis, dan universal menjadi hal penting ketika berbicara tentang dakwah. Karena nilai-nilai tersebut juga menjadi komponen penting dalam kajian hakikat dakwah. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Ali Aziz, bahwa Islam juga disebut sebagai agama dakwah. Maka hakikat dakwah Islamiyah meliputi 3 hal, yaitu yang pertama adalah kebebasan, kedua rasionalitas, dan yang ketiga yakni universal. Nilai-nilai penting dalam filsafat ini juga akan membantu dai dalam proses kegiatan dakwah agar bersikap rasional dan menggunakan logika yang bisa dipertanggungjawabkan. Rasionalitas yakni penghargaan terhadap akal, karena dalam Islam manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang keutamaan dan kelebihannya terletak pada akal yang dianugerahkan Allah kepadanya. Akallah yang membuat manusia memiliki kebudayaan dan juga peradaban yang tinggi. Akal manusialah yang mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengubah dan mengatur alam sekitar untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, baik untuk masa kini maupun di masa yang akan datang. Jadi, itu tadi sekilas tentang pengertian filsafat Islam. Untuk materi yang berikutnya yakni adalah hubungan filsafat dengan proses kegiatan komunikasi dakwah yang akan dibawakan oleh saudara Al-Farizi. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat, hubungannya dengan komunikasi dakwah. Ya, akan saya teruskan saja hubungan filsafat dengan proses kegiatan komunikasi dakwah. Menurut Ahmad Mubarak, filsafat berminat pada komunikasi bukan pada interaksi biasanya, tetapi pada apakah hakikat manusia komunikan itu, dan bagaimana ia menggunakan komunikasi untuk berhubungan dengan realitas lain di luar dirinya dalam alam semesta ini. Filsafat mempersoalkan apakah kemampuan orang berkomunikasi itu ditentukan oleh sifat-sifatnya atau pengalamannya. Filsafat juga mempersoalkan hubungan antara pikiran dengan perasaan, sampai menjadi tingkah laku.
Jadi secara filosofis, tanggung jawab dakwah itu berhubungan dengan konsepsi manusia itu sendiri. Sebagai khalifah, sebagai hamba Allah, sebagai karyawan, an-natlik, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, manajemen dakwah merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai keahlian dalam memahami dan memecahkan masalah-masalah persoalan dakwah. Nilai-nilai filsafat seperti rasionalis, kritis, sistematis, dan universal menjadi hal yang penting ketika berbicara tentang dakwah. Karena nilai-nilai tersebut juga menjadi komponen penting dalam kajian hakikat dakwah. Nilai-nilai tersebut penting untuk proses kegiatan dakwah seperti materi yang disampaikan haruslah rasional. Kemudian dai dan mad'u dituntut untuk bersikap kritis terhadap materi dakwah. Selanjutnya, dakwah perlu dilakukan secara sistematis dengan cakupan materi yang universal, mencakup semua aspek kehidupan dan aspek sasaran dakwah yang luas dan tidak terbatas. Membahas mengenai kegiatan dakwah, manajemen dakwah ini tidak semata-mata menggunakan rumusan keilmuan filsafat dasar, melainkan menggunakan rumusan keilmuan filsafat dengan perspektif Islam atau bisa disebut dengan filsafat Islam. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Mustafa atas penjelasan singkatnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.